Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan lanjut membuat tutorial video aplikasi berbasis web atau berbasis bahasa pemrograman .NET atau C#. Namun kali ini saya akan lanjutkan tutorial video, yaitu kita mengalih ke database atau SQL Server Management. Jadi sebelum kita buka Visual Studio 2010, kita dulu berpindah lagi ke database-nya. Nah, karena ini nanti database akan terhubung dengan aplikasi Visual Studio. Jadi sebelum kita buka Visual Studio-nya, kita masuk dulu, klik database. Caranya yaitu kita klik di sini, baru scroll ke bawah, cari SQL Management Studio. Saya cari SQL Management Studio yang ini, Microsoft SQL Server. Oh ya, maaf, bukan ini ya. Saya cari dulu. Ya, yang ini. Yang ada Microsoft SQL Server 2008 R2. Baru klik ini, SQL Management Studio. Ini langkah pertama ya, belum saya klik connect. Langkah kedua yaitu saya cancel dulu. Langkah kedua boleh kita klik di sini SQL. Nah, ini juga SQL Management Studio. Nah, tampilannya sama, cancel lagi. Itu alternatif kedua. Sekarang alternatif ketiga yaitu menggunakan desktop yang ini. Klik 2 kali. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita harus melakukan connect. Nah, ini nama server name komputer saya ya. Pilihannya di atas adalah database engine, mesin database. Ini adalah server, nama servernya. Ini sebelum kita lanjut boleh juga kita lakukan dulu copy. Kenapa ini saya lakukan copy? Karena nama ini saya akan gunakan nanti di Visual Studio supaya bisa terhubung dengan database. Ingat ya, ini namanya. Nama desktop yaitu nama laptop terhubung dengan nama laptop atau aplikasinya. Sedangkan ini adalah nama komputernya, nama komputer saya ini Uki. Sedangkan SQL Server Express ya yang inilah nama aplikasinya. Boleh juga kita nanti copy ini ya, kita copy ini. Karena kita akan gunakan nanti ini untuk connect dengan database. Kita klik copy. Baru saya buka Notepad. Paste di sini ya. Baru kita klik connect. Nah, setelah ini sudah connect, ini warnanya ada ini warna hijau. Ya, warna hijau seperti play. Setelah itu baru kita klik ini database. Nah, baru klik kanan di sini. Ini sebelumnya nama-nama yang dibawa saya sudah pernah buat. DB kelas A1, kelas A2, kelas A3, Visual Basic yang angkatan yang tahun lalu. Ini saya klik kanan, baru klik new database. Setelah itu baru kita klik namanya di sini, nama database-nya. Contoh misalnya profil mahasiswa. Ingat ya, kalau ingin membuat nama database atau nama file kode, ya kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau ingin menggunakan spasi, lebih baik menggunakan begini, underscore, atau bisa sambung begini, mahasiswa. Jadi kali ini saya akan menggunakan underscore, profil mahasiswa. Baru klik OK. Nah, ini sudah terbentuk profil mahasiswa. Selanjutnya kita akan buat tabelnya. Klik ini, baru klik ini tulisan tabel. Jadi ini di dalam database ini ada beberapa strukturnya ini ya. Jadi di dalam ini kita klik kanan lagi yang ini, posisi mouse kita yang ada di tabel.
baru klik kanan, baru klik new table. Nah, kalau sudah tampil seperti ini ya, kita sudah dipersiapkan untuk menggunakan nama-nama kolom. Seperti waktu pembelajaran atau praktek basis data. Nah, sebelum saya lanjut ini, saya ingin memperlihatkan dulu nama-nama struktur apa yang kita buat di sini, nama-nama tabelnya. Nah, kita pindah lagi untuk masuk di Visual Studio. Visual Studio. Saya ingin memperlihatkan strukturnya ya. Ini Visual Studio. Ini sudah tampil di sini. Jadi kalau tidak ada tampil di sini ya boleh diketik Visual Studio. Karena ini nama aplikasi yang kita gunakan. Jadi kita buka project yang sebelumnya ya. Ini project saya yang sebelumnya, project 1. Kita tunggu. Nah, selanjutnya posisi mouse kita ada di sini di file beranda. Baru kita scroll ke bawah. Saya ingin melihat nama strukturnya yang akan tampil. Jadi nama tampilnya nanti itu di sini. Di sini, maaf, di desain. Di sini akan tampil nanti sini. Ya, sebelumnya saya hapus dulu ini. Tampilkan data mahasiswa. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu ini. Baru saya save. Saya tampilkan begini ya, ini. Tidak ada di bawahnya. Nah, sekarang saya lanjut. Tadi saya hapus di sini ya. Saya hapus di sini namanya tampilkan data mahasiswa. Ternyata bukan di sini. Jadi di sini nanti tampil nama-namanya, tampil nama isi dari database-nya. Tapi ini saya di sini kita menginput nanti. Kita menginput dan yang kita input itu yang sesuaikan dengan nama di dalam database. Jadi ini nanti saya isi nama-nama file-nya, nama-nama barisnya di dalam database ya. Sesuaikan dengan yang ini ya. Nama, NIM, alamat, jenis kelamin. Ya maaf, sebenarnya di sini harusnya ini NIM yang paling di atas. Ya akan tetapi yang tidak apa-apa kita lanjutkan. Jadi ini nanti NIM kita urutkan jadi yang pertama. Kenapa NIM? Karena ini dengan berhubungan dengan angka. Biasanya itu kalau angka itu berhubungan dengan primary key atau paling pertama. Jadi ini harusnya waktu pertama kita buat ini NIM paling di atas. NIM, nama, alamat, jenis kelamin, angkatan, umur mahasiswa, email, dan telepon. Jadi nama-nama ini saya akan buat di dalam database. Saya klik begini ya. Jadi yang pertama yaitu kita buat dulu NIM. Baru enter. Baru nama. Nah, jadi tidak apa-apa, tidak lengkap ya. Tidak apa-apa, tidak sama dengan ini. Yang jelasnya nama-namanya nanti ini kita nama-nama inputannya sesuai dengan yang ada di sini. Nama, saya lanjut lagi, alamat, apalagi alamat, jenis kelamin. Ingat ya, kalau di dalam database tidak boleh juga menulis spasi ya. Jadi kalau mau memisahkan lebih baik menggunakan underscore, jenis kelamin, baru angkatan. Setelah angkatan, umur, baru email, baru telepon. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Ini nama-nama tipe data. Di sini ada banyak tipe data. Tapi sebelum kita isi ini, kita harus hilangkan dulu ini. Ini tanda centang. Ini artinya, ini kan di atas kepanjangan allow nulls, artinya mengizinkan kosong. Padahal saya tidak ingin mengizinkan data kosong. Semua harus diisi sesuai yang ada di sini. Semua data wajib diisi. Hilangkan dulu semua ini ya, tanda centangnya.
sebelum itu selanjutnya kita pindah ke sini. NIM. Ini NIM, kenapa saya kasih NIM di paling di atas ya, karena berhubungan dengan angka. Biasanya kalau angka itu ya selalu berurutan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baru kita ganti ini. Biasanya kan kalau angka itu berhubungan dengan integer, int. Namun kali ini saya tidak menggunakan int, karena biasanya kalau NIM itu memiliki panjang karakter minimal 12 sampai 15. Jadi kita pilih, sedangkan kalau ini int biasanya hanya maksimal hanya 5 digit. Jadi supaya dia bisa panjang, kita pilih big in, ini big integer paling di atas. Nah, sekarang nama panjangnya kan kalau 10 biasa ada namanya panjang ya, ada biasanya panjang. Biasanya kalau nama itu kita pakai saja 50. Klik ini baru pilih envarchar 50. Begitupun juga alamat, kita ganti menjadi envarchar 50. Kalau jenis kelamin ya bisa saja enchar ya, enchar 10. Ini jadi ini maksudnya ini envarchar karakter, maaf ini huruf, kalau ini karakter 10 ya, kita ganti juga ini envarchar 10. Angkatan, kalau angkatan itu karena berhubungan dengan angka ya, angkanya biasanya kan kalau misalnya angkatan 2023 ya hanya 4 angka, kita boleh ganti menjadi int. Kita ganti int, integer. Begitupun juga umur, biasanya kan kalau umur digitnya hanya 2 ya, kita ganti juga menjadi int. Namun saya perlu sampaikan bahwa waktu video saya di Visual Studio sebelumnya ada tidak menerima, ada di Visual Studio-nya itu tidak ada tulisan big in, karena ya Visual Studio-nya tidak up to date ya, karena aplikasi Visual Studio-nya 2010. Misalnya kalau 2016-19 dia itu sudah mendukung basis data big integer. Email juga saya ganti menjadi 50. Sedangkan telepon ini saya ganti, biasanya kan kalau telepon itu juga 12 digit ya, jadi saya ganti juga menjadi big in. Nah setelah ini kita sampai di sini telepon, ini NIM karena berhubungan dengan angka atau yang paling pertama kita klik ini, baru aktifkan ini primary key. Ya begitupun juga di database yang lain, pasti urutan paling pertama itu atau angka di set menjadi index primary key. Selanjutnya setelah ini baru kita klik save ini ya, save nama tabelnya. Klik kanan di sini baru save tabel. Baru kita boleh klik di sini namanya, membuat namanya profil mahasiswa. Nah, ini sudah terbuat ini. Harusnya tadi ini nama tabelnya adalah profil akademik ya, bukan profil mahasiswa. Kita coba lihat nama tabelnya di sini. Nah, ini nama tabelnya yang barusan saya buat. Kita ganti ini yang menjadi nama mahasiswa. Tidak usah profil, kita ganti menjadi mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ini sudah DBO titik mahasiswa. Baru klik kanan ini, baru kita lihat untuk cara pengisiannya. Klik edit top 200. Nah begini cara pengisiannya nanti ya. Tadi saya sampai di sini, saya coba isi data dulu. Misalnya NIM-nya 230, 240, 140, 01. Baru kita enter. Jadi kita bisa langsung pindahkan di sini ya. Nah, pindahkan tanda panah di sini.
klik box ke sini, misalnya nama Budiman, beda lagi alamat Jalan Perintis, laki-laki, angkatan 2023, umur 20, email misalnya Budiman, telepon 081 234567889. Nah, ini sudah terisi satu ya. Sekarang kita masuk lagi, ini database koneksinya kita hubungkan dengan Visual Studio. Ya, kita hubungkan dengan Visual Studio, kan ini semua inputannya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke koneksi ya. Jadi nanti ini tampilan nama-nama ini akan tampil di sini. Saya scroll dulu ke bawah ya. Halaman web profil. Nah, jadi nanti di sini saya akan tampilkan di beranda. Saya coba running dulu ini, coba. Jadi tampilan database itu nanti saya akan tampilkan di bawah ini. Saya close dulu ini, coba. Baru stop ini ya. Nanti saya akan tampilkan di sini, misalnya saya klik buka H1. Baru saya ketik tampilkan data mahasiswa. Saya save ini ya. Baru saya running. Nama-nama itu akan saya tampilkan nanti di bawah ini. Saya kembali ke sini, baru stop. Jadi sebelum kita tampilkan ke situ, kita hubungkan dulu dengan servernya, database-nya. Untuk menghubungkannya kita klik ini, view, ya ini ya, menu bar ya di atasnya view. Baru kita cari server explorer yang ini. Nah, maka tampil seperti ini di bawah ini. Ini di sebelah kiri, sampingnya toolbox. Toolbox ya. Baru kita geser dulu ke sini ya. Saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu ini. Coba saya refresh dulu sebelum saya lanjut ya. Refresh begini, refresh. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai di sini saya refresh. Nah, selanjutnya kita klik ini. Ini ada gambar. Ini ada gambar kabel. Baru klik ini, connect to database. Kalau sudah tampil seperti ini, kita klik yang ini, change. Baru ganti menggunakan Microsoft SQL Server. Ya, pilih yang ini, Microsoft SQL Server. Baru yang ini di bawah ini kita pilih yang ini, Net Framework Data Provider for SQL Data Server. Baru klik OK. Nah, ini kan ada kosong. Nah, tadi ada saya copy di sini. Ini saya copy dari database. Atau boleh juga saya buka kembali database yang sebelumnya yang ini. Yang ini ya, yang tadi saya buat di SQL Management Studio. Baru buka ini, baru pilih Connect Object Explorer. Baru kita klik ini. Yang ini ya, kita copy. Yang ini. Baru kita cancel saja ini karena dia sudah connect. Ini sudah connect ini ya, warna hijau. Baru kembali ke sini. Baru paste di sini. Kita paste di sini ya. Nah, kalau sudah paste di sini, ingat ya, use Windows Authentication. Posisinya di sini. Ini di atas ini.
Microsoft SQL Server. Baru kita ke bawah connect to database. Coba kita klik ini, apakah sudah ada? Kita coba cari nama database-nya. Kalau tidak ada, kita refresh. Nah, coba kita refresh. Ini berputar ya karena dia lagi loading. Ingat, harus dalam keadaan terbuka database-nya ya. Kita tunggu. Dia masih refresh. Itu artinya dia ingin menghubungkan dengan SQL data server. Kalau sudah kita copy paste begini, baru kita klik ini. Cari nama database-nya yang ini ya. Jadi nama database ini sama dengan yang ini. Yang ini ya. Nama database-nya yang ini. Saya coba klik ini. Oh ya maaf, yang ini. Profil mahasiswa. Nama database-nya sama dengan yang ini. Baru kita coba klik test connection. Nah ini, test connection success. Koneksi telah sukses. Baru klik OK. Baru kita klik OK lagi. Nah, dia sudah terhubung ini. Sudah warna hijau ya. Warna hijau. Itu artinya sudah terhubung. Selanjutnya kita klik yang ini ya. Ini. Sampingnya ada tanda lebih besar. Baru klik lagi ini tabel. Baru ini ada mahasiswa ya. Jadi sama nama tabel ini sama dengan yang ini. Mata mahasiswa. Kita klik kanan. Baru pilih show table data atau ini dulu open table definition. Nama tabelnya yang ini kan sama dengan yang ini lagi. Ini. Toh sama dengan ini. Selanjutnya klik kanan lagi, baru klik show table data. Nah, ini kan sudah tadi tampil ya, sudah ditampilkan dari. Jadi ini nama yang ada di dalam database ini. Dalam database ini sudah terhubung dengan Visual Studio. Sekarang kita coba isi juga di sini. Saya coba isi juga NIM-nya 230 240 140 02. Namanya misalnya Anita. Kita klik ini, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 Perempuan Angkatan 2023. Umurnya misalnya 18. Email anita@gmail.com. Nomor telepon, oh ya, tidak boleh pakai 0 ya. Tidak boleh pakai 0 di depan, harus 62 82 82 34567890. Nah, ini baru kita enter ya. Enter. Nah, sudah bertambah. Sekarang tambah satu lagi. Saya copy paste saja ini yang di atas. Baru kita ganti di bagian belakangnya 3. Namanya Hardiman. Alamat Jalan Hartakojaya. Laki-laki. 2024. Umur 21. Hardiman @gmail.com. Nomor teleponnya, nomor telepon ini 62 123456789. Enter. Nah, ini sudah bertambah menjadi 3. Sekarang kita akan tampilkan data ini nanti
dihubungkan, nanti akan kita tampilkan data itu tadi di dalam ini. Saya close ini dulu ya. Saya akan tampilkan di dalam ini. Terakhir tampilan saya sampai di sini ya. Sekarang nama-nama yang ada di dalam tabel beserta kolomnya akan saya masukkan di bawah ini. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di desain. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang di belakang ini ya, di belakang tampilkan data mahasiswa atau di bawah tampilkan data mahasiswa, kita enter. Ya, dia membuat suatu paragraf. Nah, langkah selanjutnya ini kan sebenarnya scrollnya seperti ini. Kita scroll ke bawah. Baru kita pilih SQL data source. Yang ini ya. Kita klik baru drag masuk ke sini. Nah, sehingga tampil seperti ini. Baru kita arahkan mouse ke sini. Configure data source. Setelah tampil seperti ini, kita pilih ini. Which data connection should. Maksudnya database yang mana yang akan dihubungkan. Kita klik yang ini. Baru pilih ini. Yang ini tadi nama database kita, profil mahasiswa. Baru kita klik next. Selanjutnya saya perlihatkan ya. Jadi kalau misalnya kita centang yang ini yang ada tanda bintang seperti ini, itu artinya select all atau semua. Jadi saya baca definisi tabelnya, select all, pilih all from dari tabel mahasiswa, baru kita pilih next. Selanjutnya baru kita pilih test query. Nah, ini tadi tampilannya di dalam database, baru kita pilih finish. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita klik dulu di ini mouse-nya kita, kan ini tadi dalam keadaan aktif ya, kita klik di tempat luar ya di sini. Setelah itu kita masukkan lagi ini. Ini berhubungan dengan tampilan tabelnya, isiannya. Jadi ini tadi yang di atas SQL data source baru dihubungkan dengan database-nya. Sedangkan yang ini kita akan tampilkan nama kolomnya dan isiannya. Kita klik lagi, drag, masukkan lagi di sini. Kita di sampingnya ini ya, SQL data source. Sehingga terbentuk seperti ini. Baru kita arahkan mouse ke sini, choose data source. Pilih sumber data, baru kita klik ini. Baru klik lagi nih SQL data source. Sehingga tampil seperti ini. Nah, kita pilih yang ini, enable selection. Nah, aktifkan seleksi. Baru kita pilih auto format. Nah, di sini ada beberapa pilihan tabel. Kita pilih yang ini ya, yang simple. Baru kita klik apply. Nah, setelah itu baru kita pilih OK. Nah, ini kan sudah terbuat ya. Sekarang kita coba save dia. Kita akan coba tampilkan isi dari tabel ini. Kita coba akan tampilkan apakah sudah tampil tadi nama-nama yang ini. Nama-nama yang ini dan kolomnya dan isiannya di dalam ini. Kita coba klik ini. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah tampil ya, tampilkan data mahasiswa. Namun ini kolomnya dia berada di selurus dengan ini, selurus dengan tampilan web. Jadi kita masukkan ke dalam. Caranya yaitu kita masuk di sini. Jadi selalu saya sampaikan apabila ingin melakukan edit di dalam source code-nya kita harus dulu stop ini. Baru kita masuk di source. Nah, untuk menggeser masuk ke dalam kita scroll ke atas. Baru kita cari div container. Yang ini. Div atau yang ini di bawah. Div class container. Kita copy ya. Copy. Baru scroll ke bawah. Baru masukkan di sini. Kita enter di sini ya. Baru enter. Nah, setelah itu ya jangan lupa untuk ditutup div. Kita scroll ke bawah. Baru di bawahnya ini P, enter lagi, baru kita div. Backslash baru div. Nah, ya. Setelah itu kita coba klik save.
Nah, selanjutnya kita masuk di web browser. Jadi tidak usah lagi saya lakukan start ya ini karena sudah terbuka. Dan jelasnya dengan catatan kalau sudah melakukan perubahan ini kita harus lakukan save. Baru kita masuk ke sini coba. Coba kita refresh ya. Nah ini sudah masuk di dalam. Dia sudah masuk di dalam kolom. Namun di sini kan ini belum selurus dengan ini ya. Jadi nanti saya akan tampilkan untuk tabel-tabelnya yang hampir sama dengan ini. Maaf, yang selurus dengan ini. Karena kita akan lanjutkan lagi nanti videonya mengenai CRUD, yaitu create, read, update, delete. Jadi kalau yang ini hanya untuk menampilkan saja isi dari database yang diambil dari sini ya. Diambil dari sini. Ini di dalam Visual Studio, sedangkan yang ini isi di dalam database persis isinya sama. Jadi kalau saya perlihatkan tadi di browser ya, baru ini sebatas menghubungkan dengan database serta menampilkan isi database. Jadi mungkin saya cukupkan video saya sampai di sini untuk menampilkan isi database, mengisi isi dalam database, serta menghubungkan Visual Studio 2010 dengan database. Dan nanti akan saya lanjut mengenai aplikasi masih di seputar Visual Studio, tapi dengan fitur yang menarik lagi, yaitu CRUD, aplikasi CRUD namanya, Create, Read, Update, Delete. Jadi ini kan belum ada tombol simpannya ya, belum ada juga tombol delete-nya, belum ada juga tombol resetnya. Dan saya akan nanti lanjutkan di video berikutnya. Jadi saya akhiri video ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.